Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Di video kali ini, kita akan belajar menyusun pertidaksamaan kuadrat dua variabel dari daerah penyelesaian. Jadi ini kebalikan dari video sebelumnya. Di sini, daerah penyelesaiannya sudah diketahui. Kalian diminta untuk menyusun pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya. Oke, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Ini contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama ini, yang diketahui selain daerah penyelesaiannya adalah pertama, diketahui titik puncaknya, yaitu XP, YP. XP di sini yang dimaksud adalah koordinat X dari titik puncak, maka disebut juga dengan X puncak. Kemudian YP di sini adalah Y puncak, koordinat Y dari titik puncak. Selain diketahui titik puncaknya, juga diketahui satu titik yang dilalui. Misal X, Y. Apabila diketahui titik puncak dan satu titik yang dilalui, maka rumus persamaan garis pembatasnya atau parabolanya adalah Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurang XP tutup kurung kuadrat ditambah YP. Berikut ini contoh soalnya. Tentukan pertidaksamaan kuadrat dua variabel dari daerah penyelesaian berikut ini. Coba kalian amati dulu daerah penyelesaiannya. Perhatikan, di sini diketahui titik puncaknya. Titik puncaknya di mana? Di bawah sini. Kebetulan di sini puncak minimum ya. Perhatikan di sini koordinat titiknya adalah 2,1. Kemudian ada satu titik lagi yang dilalui. Titik ini, perhatikan koordinatnya berapa? 4,5. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya ada satu titik lagi di sini yang dilalui. Titik mana itu? Ini dia. Kebetulan titik ini juga memotong sumbu Y. Koordinatnya adalah 0,5. Oke, setelah kita menulis koordinat titiknya, sekarang mari kita menentukan pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya. Ada dua langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, tentukan persamaan garis pembatas daerah penyelesaiannya. Karena di sini persamaan garis pembatasnya itu berupa parabola, berarti kita akan menentukan persamaan dari parabola. Caranya bagaimana? Pertama, kita ambil titik puncaknya. Titik puncaknya di sini adalah 2,1. Titik puncak ini kemudian akan kita masukkan ke persamaan garis pembatas parabolanya, yaitu rumus yang sudah saya beri kotak warna hijau ini. Maka akan kita masukkan ke dalam Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurang X puncak tutup kurung kuadrat ditambah Y puncak. Titik puncaknya adalah 2,1, 2 ini XP-nya, X puncaknya, kemudian 1 ini adalah YP-nya, Y puncaknya. Kita masukkan ya. Y-nya di sini tetap, A-nya juga tetap, kemudian X dikurang X puncak. X puncaknya adalah 2, berarti X dikurang 2 kuadrat ditambah YP. YP itu adalah Y puncaknya, yaitu 1. Selanjutnya, perhatikan, di sini X dikurang 2 kuadrat, ini bisa kita hitung. Kalian masih ingat cara menghitung bentuk A min B kuadrat? Kalau kalian lupa, Ibu tulis ya. Kalau kalian menemukan bentuk A dikurang B kuadrat, hasilnya adalah A kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B ditambah B kuadrat. Di sini yang diminta adalah X dikurang 2 kuadrat. Maka X dikurang 2 kuadrat hasilnya sama dengan X kuadrat dikurang 2 dikali X dikali 2. Perhatikan, di sini A-nya itu adalah X, kemudian B-nya adalah 2. Ditambah B kuadrat berarti 2 kuadrat. Kita hitung, X kuadrat, 2 dikali X dikali 2, berarti dikurang 4
X ditambah 2 kuadrat sama dengan 4. Maka hasilnya adalah X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Kita masukkan ke sini. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan A dalam kurung X kuadrat dikurang 4X ditambah 4, tutup kurung ditambah 1. Oke, cukup sampai di sini. Karena ini tidak ada yang bisa kita hitung lagi ya. Selanjutnya, titik puncaknya kita sudah pakai ya, kita sudah gunakan. Selanjutnya kita ambil satu titik yang dilalui. Di sini terserah kalian mau pakai titik 0,5 boleh, titik 4,5 juga boleh. Di sini saya akan menggunakan titik 4,5. Ambil satu titik yang dilalui, yaitu 4,5. Titik 4,5 ini lalu kita akan masukkan ke persamaan yang sudah kita kotakin ini. Ke persamaan ini. Maka kita akan masukkan ke Y sama dengan A dalam kurung X kuadrat dikurang 4X ditambah 4, tutup kurung ditambah 1. 4,5. Di sini X-nya adalah 4, Y-nya adalah 5. Maka kita akan masukkan Y. Di sini Y-nya adalah 5, berarti 5 sama dengan A dalam kurung X-nya adalah 4, berarti 4 kuadrat dikurang 4 kali X, berarti 4 dikali 4 ditambah 4, tutup kurung ditambah 1. Berarti 5 sama dengan A dalam kurung, ini kita hitung ya, 4 kuadrat sama dengan 16, dikurang 4 dikali 4 sama dengan 16, ditambah 4, tutup kurung ditambah 1. 5 sama dengan A dalam kurung 16 dikurang 16 sama dengan 0. 0 ditambah 4, tutup kurung ditambah 1. 5 sama dengan A dikali 0 ditambah 4 sama dengan 4. Kemudian ditambah 1. Maka kita peroleh persamaannya menjadi 5 sama dengan A dikali 4 sama dengan 4A. Ditambah 1. Satunya kita pindah ke ruas kiri, maka 5 dikurang 1 sama dengan 4A. 5 dikurang 1 sama dengan 4, 4 sama dengan 4A. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai A-nya. Caranya gimana? Kedua ruas kita bagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 4A dibagi 4 sama dengan A, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Oke, kita peroleh nilai A-nya. Di sini A-nya adalah 1. Langkah selanjutnya bagaimana? Setelah ini, kita bisa menemukan persamaan garis pembatas daerah penyelesaiannya. Caranya, tinggal kalian masukkan A sama dengan 1 ke persamaan ini, yang kita kotakin warna hijau. Nanti kita akan menemukan persamaan garis pembatasnya. Oke, mari kita masukkan A sama dengan 1 ke persamaan ini. A sama dengan 1 kita masukkan, berarti persamaannya menjadi Y sama dengan 1 dikali dalam kurung X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 ditambah 1. Y sama dengan 1 dikali X kuadrat dikurang 4X ditambah 4, maka hasilnya adalah dirinya sendiri ya. Berarti X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 ditambah 1. Di sini 4 ditambah 1 bisa kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Ini adalah persamaan garis pembatas daerah penyelesaiannya. Oke, langkah pertama ini kita sudah selesai. Ini adalah persamaan garis pembatas DP-nya. Oke, langkah pertama kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuju ke langkah yang kedua. Langkah kedua adalah uji titik untuk menentukan tanda pertidaksamaannya. Caranya bagaimana? Ambil satu titik yang ada di DP. Misal di sini saya akan mengambil titik 2,2. Perhatikan 2,1 terletak di ujung dari daerah penyelesaian, ujung bawah. Maka ketika saya tarik ke atas, titik 2,2
pasti terletak pada daerah penyelesaian ini. Misal di sini adalah titik 2,2. Kita akan menguji titik 2,2. Titik 2,2 ini kemudian kalian masukkan ke persamaan garis pembatas yang tadi sudah kalian dapatkan, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. 2,2, perhatikan di sini X-nya 2, Y-nya 2. X dan Y-nya sama-sama 2. Mari kita masukkan. Berarti 2 sama dengan, berarti 2. Kemudian ingat, tanda sama dengannya, jangan ditulis, kita ganti dengan titik-titik, karena di sini akan kita tulis tanda pertidaksamaannya. 2 titik-titik, X-nya adalah 2, berarti 2 kuadrat, dikurang 4X, berarti 4 dikali 2, ditambah 5. Ruas kirinya tetap 2, ruas kanannya 2 kuadrat, berarti 4, dikurang 4 dikali 2 sama dengan 8, ditambah 5. 2, ruas kanannya 4 dikurang 8 sama dengan min 4, kemudian ditambah 5. 2, titik-titik, min 4 ditambah 5 sama dengan 1 positif. Sekarang perhatikan, 2 itu lebih dari apa? Kurang dari. 2 itu lebih dari 1. Maka tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Selanjutnya, apakah dia memuat tanda sama dengan? Ya, dia memuat tanda sama dengan. Lihatnya dari mana? Perhatikan garis pembatasnya. Di sini, parabolanya itu berupa garis yang nyambung, tidak putus-putus. Karena nyambung, maka dia pasti memuat tanda sama dengan. Maka di sini kita tambahkan tanda sama dengan. Tanda pertidaksamaannya menjadi lebih dari atau sama dengan. Jadi, kita menemukan pertidaksamaan kuadrat 2 variabelnya. Jadi, pertidaksamaan kuadrat 2 variabelnya adalah Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Ini adalah jawabannya. Oke? Bagaimana dengan contoh soal yang pertama? Cukup mudah ya? Nah, sekarang, misal ada pertanyaan. Apakah kita bisa menentukan tanda pertidaksamaan tanpa harus melakukan uji titik? Jawabannya, bisa. Caranya bagaimana? Caranya dengan memperhatikan gambar dari daerah penyelesaiannya. Mari kita coba. Apa yang harus kita perhatikan? Perhatikan bahwa di sini kita akan membandingkan nilai antara Y dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Kita akan membandingkan Y dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Oke? Kemudian, perhatikan bahwa nilai Y ketika sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 5, itu merupakan parabolanya. Oke? Jadi, garis pembatas atau parabola, itu nilainya Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Maka nilai dari Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 5 ini adalah parabola ini. Oke, Ibu lingkarin warna biru ya. Ini adalah nilai Y ketika sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Selanjutnya, perhatikan bahwa di sini daerah penyelesaiannya yang diarsir itu adalah daerah yang letaknya di atas parabola. Perhatikan ya, dia letaknya ada di atas Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Artinya, nilai Y-nya itu pasti lebih dari X kuadrat dikurang 4X ditambah 5, karena letaknya ada di atas. Selain itu, kalau kamu perhatikan, nilai Y semakin ke atas, itu nilainya semakin positif, dan juga semakin besar. Oke, kemudian Y semakin ke bawah, nilainya itu semakin kecil, dan nilainya semakin negatif. Karena di sini yang diarsir itu daerah yang semakin ke atas, maka nilai Y-nya
itu kalau misalnya daerah penyelesaiannya kamu teruskan ke atas ya, maka Y yang di atas sana yang nilainya positif, itu termasuk di daerah penyelesaiannya. Maka dari situ kita juga bisa melihat bahwa Y-nya itu lebih dari X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Kemudian karena garis pembatasnya itu garisnya nyambung, maka kita tinggal menambahkan tanda sama dengan. Oke, ketemu deh. Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, ini adalah contoh soal yang kedua. Perhatikan di sini keadaannya berbeda ya dengan contoh soal yang pertama. Bedanya apa sih? Perhatikan. Pada contoh soal yang kedua, di daerah penyelesaiannya itu yang diketahui adalah pertama, titik potong terhadap sumbu X-nya, dan satu titik yang dilalui. Apabila dari daerah penyelesaian itu diketahui titik potong sumbu X dan satu titik yang dilalui, maka persamaan garis pembatas atau parabolanya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Berikut ini adalah contoh soalnya. Tentukan pertidaksamaan kuadrat dua variabel dari daerah penyelesaian berikut ini. Silahkan kalian amati daerah penyelesaiannya. Oke, kemudian perhatikan titik-titik yang diketahui. Mari kita tentukan koordinat titiknya. Yang pertama, perhatikan ini adalah titik potong terhadap sumbu X. Dia memotong di X sama dengan 1, maka koordinat titiknya adalah 1,0. Kemudian ini juga merupakan titik potong terhadap sumbu X-nya. Jadi dia memotong di dua titik. Memotong di X sama dengan min 2. Maka koordinat titiknya adalah min 2,0. Satu lagi di sini ada satu titik yang dilalui. Kebetulan dia memotong di sumbu Y. Memotong di sumbu Y sama dengan 2. Maka koordinat titiknya adalah 0,2. Oke, mari kita lanjutkan. Untuk menentukan pertidaksamaan kuadrat dua variabel, ada dua langkah. Yang pertama, tentukan persamaan garis pembatas daerah penyelesaiannya. Karena garis pembatasnya itu berupa parabola, maka kita akan menentukan persamaan parabolanya. Caranya bagaimana? Caranya, ambil titik potong sumbu X-nya. Perhatikan di sini titik potong sumbu X-nya ada dua, min 2,0 dan 1,0. Titik potong sumbu X ini kemudian akan kalian masukkan ke persamaan garis pembatas parabolanya, yaitu persamaan yang sudah saya beri kotak warna hijau. Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Akan kita masukkan ke sini. Perhatikan, di sini yang akan kita masukkan itu hanya nilai X-nya saja. Nilai X dari titik potong sumbu X-nya. Perhatikan yang pertama, titik min 2,0, nilai X-nya adalah min 2. Maka min 2 ini kita anggap sebagai X1-nya. Kemudian 1,0, nilai X-nya itu sama dengan 1. Maka 1 ini kita anggap sebagai X2. Kita masukkan ya. Berarti di sini X1-nya adalah min 2, kemudian X2-nya adalah 1. Persamaannya menjadi Y sama dengan A dalam kurung X dikurang min 2 dikali X dikurang 1. Y sama dengan A dalam kurung X, min ketemu min jadinya plus, berarti X plus 2 dikali X dikurang 1. Y sama dengan, perhatikan di sini X plus 2 dikali X min 1 bisa kita hitung ya. X plus 2 dikali X dikurang 1 sama dengan, kita kali 1 per 1, X dikali X sama dengan X kuadrat, X dikali min 1 sama dengan min X, kemudian 2 dikali X sama dengan plus 2X,
2 dikali min 1 sama dengan min 2. Hasilnya adalah X kuadrat min X ditambah 2X sama dengan plus X dikurang 2. Ini kita masukkan. Berarti A dikali dalam kurung X kuadrat ditambah X dikurang 2. Oke, cukup sampai di sini saja. Selanjutnya, kita akan memasukkan satu titik yang dilalui, yaitu titik 0,2 ke persamaan yang sudah kita temukan ini, yang sudah kita beri kotak warna hijau ini. Jadi, langkah selanjutnya adalah kita ambil titik yang dilalui, yaitu 0,2, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A dikali dalam kurung X kuadrat ditambah X dikurang 2. 0,2, perhatikan di sini X-nya adalah 0, kemudian Y-nya adalah 2. Maka Y sama dengan 2 ya. 2 sama dengan A dikali X-nya adalah 0, berarti 0 kuadrat ditambah 0 dikurang 2. 2 sama dengan A dalam kurung 0 kuadrat sama dengan 0, 0 ditambah 0 dikurang 2. 2 sama dengan A dikali yang ada di dalam kurung kalian operasikan. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 dikurang 2 sama dengan min 2. Maka sekarang persamaannya menjadi 2 sama dengan A dikali min 2 sama dengan min 2A. Dari sini kita bisa dapat nilai A-nya, kedua ruas kita bagi dengan min 2. Min 2A dibagi min 2 sama dengan A, 2 dibagi min 2 sama dengan min 1. Maka kita peroleh A-nya sama dengan min 1. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan A sama dengan min 1 ke persamaan ini. Setelah itu kita menemukan persamaan garis pembatas DP-nya. Mari kita masukkan A sama dengan min 1 ke persamaan ini. Berarti Y sama dengan min 1 dikali X kuadrat ditambah X dikurang 2. Berarti Y sama dengan min 1 dikali X kuadrat sama dengan min X kuadrat. Min 1 dikali X sama dengan min X. Min 1 dikali min 2 sama dengan plus 2. Maka kita sudah peroleh persamaan garis pembatas daerah penyelesaiannya, yaitu Y sama dengan min X kuadrat dikurang X ditambah 2. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan uji titik untuk menentukan tanda pertidaksamaannya. Uji titik untuk menentukan tanda pertidaksamaan. Caranya ambil satu titik di daerah penyelesaian untuk diuji. Perhatikan kebetulan di sini titik 0,0 itu ada di daerah penyelesaian. Maka kita akan menguji titik 0,0. Titik 0,0 ini kita masukkan ke persamaan garis pembatas DP-nya tadi, yaitu Y sama dengan min X kuadrat dikurang X ditambah 2. Kebetulan di sini X dan Y-nya sama ya, sama-sama 0. Ini adalah X-nya, kemudian ini juga Y-nya. Maka 0, tanda sama dengannya jangan ditulis ya, kita ganti dengan titik-titik. Min 0 kuadrat dikurang 0 ditambah 2. 0. 0 kuadrat sama dengan 0, ketemu negatif, tetap 0, berarti 0 dikurang 0 ditambah 2. 0, titik-titik, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 ditambah 2 sama dengan 2. 0 itu lebih dari 2 atau kurang dari 2? 0 itu kurang dari 2. Kemudian, apakah dia memuat tanda sama dengan? Jawabannya tidak. Kenapa? Perhatikan. Di sini garis pembatasnya itu berupa garis putus-putus. Karena berupa garis putus-putus, artinya dia tidak memuat tanda sama dengan. Oke, kita sudah mendapatkan tanda pertidaksamaannya. Jadi, pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya adalah Y kurang dari min X kuadrat dikurang X ditambah 2.
Ini adalah jawabannya. Oke, kita sudah menyelesaikan contoh soal yang kedua. Oke, selanjutnya mari kita coba menentukan tanda pertidaksamaan tanpa melakukan uji titik. Kita hanya melihat dari gambar daerah penyelesaiannya. Perhatikan di sini kita akan membandingkan Y dengan min X kuadrat dikurang X ditambah 2. Perhatikan ya, Y sama dengan min X kuadrat dikurang X ditambah 2, ini merupakan garis parabola putus-putus ini. Ini adalah nilai Y ketika sama dengan min X kuadrat dikurang X ditambah 2. Kemudian perhatikan, di sini daerah yang diarsir, daerah penyelesaiannya, itu terletak di bawah parabola atau di bawah dari persamaan Y sama dengan min X kuadrat dikurang X ditambah 2. Karena daerah yang diarsir itu letaknya di bawah, maka nilai Y itu kurang dari min X kuadrat dikurang X ditambah 2. Selain itu, kamu juga bisa melihat bahwa di sini daerah penyelesaian ini kalau kita teruskan ke bawah, maka daerah yang diarsir, nilai Y-nya itu semakin negatif atau semakin kecil. Oleh karena itu, tandanya adalah kurang dari. Kemudian, apakah memuat tanda sama dengan? Tidak, karena di sini garisnya putus-putus. Oleh karena itu, pertidaksamaannya adalah Y kurang dari min X kuadrat dikurang X ditambah 2. Gampang toh? Oke, kalau begitu, sudah selesai pembahasan contoh kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga kalian paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.